Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru tab kita, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Doktor Kiai Al-Haj Muhammad Hasan Sahibi Al-Semi, para asatidzah, para hujjaj, para jamaah Masjid Jami' Arad Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik, tempat yang mulia ini kita masih berikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka itu yang pertama, kita melaksanakan kewajiban kita ialah salat maghrib berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam Sabtu di masjid kita ini. Para hadirin jamaah sekalian, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan daripada ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Doktor Kiai Haji Muhammad Hasan Sahibi Al-Semi. Sebelum itu kepada jamaah yang ada di belakang, yang nyumpet ya, saudara Haris sama siapa itu belakang tuh, ya, untuk maju ya, biar suasananya hangat. Baik, mari kita buka kitab kita, yaitu fikih yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Doktor Kiai Haji Muhammad Hasan Sahibi Al-Semi. Falyatafadhal alaihi masykura. Yang sunnah bahwa imam meringankan bacaannya di dalam sholat, artinya pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Nah, pendek-pendek dan panjang-panjang bukan ukuran kita. Kemarin kita sudah dibahas tuh. Nabi suruh apa, min ausatil mufassal, pertengahan mufassal, yaitu kalau ya kira-kira juz tabarok itu, tabarok ke bawah gitu. Nah, itu balas sebelumnya, kalau saya hitung tengahnya itu masih sebelumnya lagi. Itu asal mufassal itu. Nah, itu ada berarti imam pertamanya dibaca lebih dari itu panjangnya. Panjangan kata Nabi baca ausatul mufassal. Nah, ausatul mufassal itu yaitu adalah sulusus sani baina surah Qaf wan Nas. Yang surat Qaf itu adalah atwal mufassal, ya kan? Surat mufassal yang paling panjang itu dari mulai surat Qaf wal Qur'anil Majid itu 2 halaman setengah. Itu loh, 2 halaman setengah. Nah, kalau kita ambil sepertiganya mufassal itu, yaitu 2/3 akhir, yaitu juz tabarok ke sana. Juz tabarok itu 2 halaman seperempat lah itu kalau kita baca itu. Yaitu ukuran. Kemudian kalau kisorul mufassal ya sulusul akhir, sepertiga akhir, ya berarti juz amma, kita baca amma yatasaalun anan nabal, itu jauh udah paling pendek itu ke bawah itu ya sampai ke Anas. Tapi yang diambil biasanya kulhu palak mulu, kuliah kulhu, padahal mah itu disuruhnya ya sekali-kali baca juz amma, apa itu amma yatasaalun wan naziati gharqa abasa wa tawalla, dan sama ibat zatil buruj, itu kan 1 halaman tuh, 1 halaman 15 baris. Kita jangan ngitung ayat ya, ayat itu karena ada yang pendek dan yang panjang, hitungnya itu adalah lembaran itu loh. Nah, karena itu juga ngitung tadi itu penentuan dari mana kita ngambil dari situ, karena Nabi menentukan masa sulsul akhir, bukan ayatnya. Nah, itu berarti dari surat Qaf ke bawah itu, jadi bukan berapa ayatnya, bukan, ya kan gitu. Nah, di situ jadi ya itu kalau biasa sedang dari al-buruj sampai seperti apa namanya, paling
paling pendeknya yaitu surat apa? Surat Sabbihis. Sabbihis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah itu paling pendeknya udah itu apa namanya apa yang disebut Qisarul Mufassal itu. Mufassal yang paling pendek sulsul akhir itu. Nah kemudian yang sebandingnya dah udah sebandingnya itu Sabbihis, karena Nabi ada ketika sholat Jumat itu yaitu membaca sunahnya pertama surat Al-Jumu'ah, kemudian rakaat kedua surat Al-Munafikun. Nah surat Jumu'ah itu adalah satu halaman 4 baris, jadi 15 sekitar hampir 20 baris itu loh surat Jumu'ah tuh. Sama Al-Munafikun juga seperti itu, lebih panjang sedikit. Nah kalau enggak gantinya baru surat Al-A'la ya, Sabbihis sama surat Al-Ghasyiyah. Nah, itu asalnya adalah surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Baru gantinya Sabbihis sama Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu satu halaman. Satu halaman kalau nggak salah 11 baris di situ. Karena kalau kita hitung sama basmalahnya berarti 12. Itu 12 baris. Ya. Kalau nggak salah satu halaman itu kalau dengan bismillahnya enggak gitu. Kalau nggak salah semua 15 baris gitu. Coba nanti kita cek ya di rumah. Ini itu Pak ukurannya. Jadi ukuran pendek dan panjang bukan ukuran kita atau kebiasaan kita. Bahasa kita itu bukan. Jadi kita berusahalah yang sebagaimana saya dulu katakan, kita tingkatkan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa daman nafa bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain radhiyallahu ankum qala as-sunnatu ay yukhaffifal imam fi sholati. Yang sunnah bahwa imam memperpendek bacaannya di dalam sholat, yaitu maksudnya pembacaan suratnya ya. Kalau Fatihah ukurannya nggak bisa dipendekin, nggak bisa dipanjangin, sudah segitu ya. Ini surat misalnya. An Sayyidina Abi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu anna rajulan qala wallahi ya Rasulullah inni la ta'akhkharu 'ani sholatil ghadat min ajli fulanin mimma yuthilu bina fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban minhu yauma idz tsumma qala inna minkum munaffirin fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah. Hadis riwayat Bukhari juz kedua jilid kedua halaman 198 Fathul Bari. Di Sahih Muslim juz ke-1 halaman 340 dan yang lainnya. Kemudian artinya hadis dari Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Ini sahabat yang suka selalu jadi imam di Masjid Madinah ketika di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi berhalangan menjadi imam. Ya. Bahwa ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku mentakhirkan sholat al-ghadat, ditafsirkan di bawah adalah sholatul subuh, sholat subuh ya. Ada apa keterangan itu sholat ghadat maksudnya adalah sholat situ as-subuh, sholat subuh. Jadi maksudnya dia tidak berjamaah gitu loh. Karena kenapa? Karena si fulan sholatnya panjangan, ada dia munfarid lah begitu. Ya, jadi dia tidak begitu baca panjang, dia keluar aja. Atau dia munfarid ya, dia sholat dia terusin, dia percepat, lalu dia pergi. Nanti ada hadis tentang yang populer yaitu tentang orang yang menyiram korma itu, yang populer, yang sering didengung-dengungkan juga oleh para ustadz itu. Nah, tapi nggak dijelasin masalah bacaannya apa yang dibaca itunya masalahnya. Nah itunya aja yang dijelasin, baca panjang Nabi omelin itu, biar iman itunya saja. Ini yang saya sering dengar itu dulu saya begitu dengerinnya.
Padahal ini ada ukurannya. Itu panjang itu seapa itu. Makanya Nabi marah itu. Ya, nanti selanjutnya kita lanjutkan. Kemudian tidak pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan nasihat yang lebih keras, marah kecuali pada hari itu. Kemudian dia berkata, sesungguhnya di antara kamu ada orang membuat orang lari, nggak mau jamaah. Kenapa? Karena imamnya bacanya kepanjangan, gitu maksudnya. Nah, maka siapa di antara kamu yang sholat menjadi imam, maka perpendek bacaannya, nah, cepat-cepat. Jawabnya biasanya indikasinya itu kepada cepat-cepat gitu ya. Nah, kalau tadi utowil udah jelas tuh memperpanjang, kalau yukosir memperpendek. Jawab tuh jangan lambat-lambat gitu. Nah itu kata Nabi. Karena terlambat juga kalau orang di sini dijelasan sama Nabi, karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang yang tua, dan ada orang yang mempunyai kebutuhan. Ini hadis ini kalau kita lihat buka asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya itu ada sebabnya, karena ada peristiwa gitu loh. Nah, sehingga nggak memang begitu. Apakah kita setiap sholat harus saya mau tanyain bapak-bapak itu, ada yang sakit nggak? Kalau ada yang sakit saya baca pendek-pendek nih, soalnya ukurannya segini mufasol nih. Kan kagak juga itu kan ya, cuma kita perkirakan ya, kan berarti perkiraan, karena kata Nabi bilang ada yang lemah, ada yang tua gitu loh, ada juga punya kebutuhan. Ya emang semua sama. Di sini ada yang tua, ada yang lemah, mana ada yang kongkong juga gitu loh. Ya ada yang lemah, ada yang tua, ada yang punya kebutuhan, semuanya punya kebutuhan kan gitu. Ya itu kita usul-usulnya gitu saja. Nabi memberikan begitu, memang Nabi selalu juga tidak pernah Nabi itu kalaupun memberikan nasihat kepada orang yang membuat orang itu sakit hati, enggak gitu loh. Nabi itu biasa saja, walaupun dikatakan begitu keras Nabi katanya memberikan nasihat. Begitu doang, enggak keras apanya, ya kan, begitu aja. Itu. Bukan juga ucapan biasanya yang bikin orang sakit itu omongan, walaupun omongnya lembek juga, kata-katanya lembut, tapi kalimatnya itu menyakitkan. Itu sebetulnya inti orang menyakitkan orang dengan perkataan, kalimatnya itu bukan suaranya gitu loh. Ya kan, kalau bilang dasar lo anjing babi lo ya, marah orang itu. Dia bilang lo anjing babi lo ya, walaupun ngomongnya lemah lembut, walaupun kasar, ngomong ngasih, nih duit gua kasih lo 100.000, girang dia malah itu. Jadi bukan suara keras suaranya, tapi lihat kalimatnya itu ya. Nah kalau orang Sunda, kalau ngomel kayak orang nyanyi, bisa tidur kita kalau kita nggak ngerti. Anjun teh kumaha atas Hasan teh tu pengawasan jelma di masjid teh. Begitu saya tanya, karena ada RT datang dulu waktu saya ceramah di Tasikmalaya. Ada orang datang marahin ke Pak Kiainya. Saya ceramah, dia dari mana tuh? Dia Jakarta katanya kan. Suara saya keras. Dia bilang nggak lapor, nggak apa gitu. Ya biasalah dulu, zaman dulu tuh, zaman Soeharto. Dia bilang Pak Haji tadi kenapa itu ngomong apa? Pak Haji marah banget kan tadi, marah. Saya kira lagi nyanyi. Saya bilang orang Sunda marah itu, tapi begitu kan ngomongnya kayak itu. Tapi jadi marah itu, jadi bukannya lemah lembutnya itu, isinya itu, yang bikin apa namanya itu kasar dan tidaknya, bukan suaranya itu gitu kan gitu ya. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna minhum ad-dha'if was-sakim wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat salah seorang kamu kepada menjadi imam, maka hendaknya diringankan bacaannya, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua ya. Apabila seseorang kamu sholat untuk dirinya sendiri, maksudnya sholat sendirian di rumah, maka falitawil masya,
panjangin deh sama kamu. Itu iya, saya juga gitu. Kalau di rumah kita panjang, habisin tuh surat apa Waqiah, habis surat apa namanya untuk duha tuh apa pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah, rakaat ketiga Lam Mim Tanzil, sajdah, rakaat keempat Tabarok, habis semua itu sendiri di rumah. Itu kita baca begitu. Baru 4 rakaat berikutnya pindah dah baru ke yang juz amma, paling enggak Al-Buruj itu segitu. Amma yang sendiri. Ya sekuatnya kita lah kalau di rumah mah. Kalau jadi imam ya itu tadi sudah ringankan, ringannya sekali lagi kemarin sudah tadi baru kita jelaskan ya menurut ini gitu Nabi. Jadi nanti juga ada hadisnya, ada disebut suratnya itu tersendiri oleh Nabi. Wa an Sayyidina Malik bin Abdullah qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam usalli khalfa imamin kana aujazu salatin minhu fi tamamir ruku' was sujud. Tamamir ruku' was sujud. Dari Sayyidina Malik bin Abdullah berkata, saya ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul dia mengatakan, tidaklah aku sholat di belakang imam yang mana lebih pendek daripada itu sholatnya. Tapi rukunya sempurna, sujudnya juga sempurna gitu. Katanya paling pendek. Nah, kan begini semua kalimat pendek, panjang apa. Tapi ukurannya kan nggak disebut apanya. Nah tadi udah kita pelanggarannya itu. Ada surat yang namanya apa? Atwal Mufassal, yaitu surat Al-Baqarah, 5 surat dari Al-Baqarah tuh ke atas itu namanya Atwal Mufassal, surat Mufassal yang paling panjang yang Nabi baca, yang dulu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak itu, karena 2 rakaat itu ada berapa juz? 4 juz ya, karena dari Al-Baqarah pindah An-Nisa balik lagi Ali Imran. Nah, saya hitung itu 4 juz lebih. Itu kalau sholat sendiri itu Nabi kan. Nah, sampai Aisyah pakai gantungan, pakai tambang tuh diikat supaya untuk gelayutan. Itu pun dimarahin sama Rasulullah. Kalau nggak kuat ya duduk, itu aja. Jangan ngatur imam. Jangan ngatur imam. Udah, innama ju'ilal imamu liyutam. Karena dijadikan imam, ikutin aja. Udah gitu loh. Bukannya nggak boleh protes, ya boleh usul, tapi kita tahu diri gitu loh. Soalnya apa Pak? Saya dijonet begitu. Ada yang bilang zikir kecepatan banget nih. Zikir orang sholat itu habis assalamualaikum itu mau pergi juga nggak ada urusan. Zikir di protes. Lu nggak usah zikir nggak apa-apa. Udah kan gitu. Terus macam-macam lah, ada aja. Emang dasar orang hakat gitu Pak. Cari-cari ke orang. Apaan masalahnya? Mau bacaan nggak susah, mau dikiri apanya, mau dikiri rupanya. Zikir, kita zikirnya kalau zikirnya suka cepet gitu kan. Bacaan saya panjang-panjang selalu gitu kan, yang beda sama mereka. Yang di atas apa nama bukan juz amma. Malah zikirannya nggak bodoh. Udah, innama ju'ilal imamu liyutama bi, ikutin aja udah imam gitu. Bang zikir kalau inti nggak kalau emang kecepatan inti yang cepetin. Kalau inti ketinggalan, ada yang bilang saya baru ngitung 25 kayaknya Ustadz udah selesai. Ya inti cepetin, jangan kitanya. Masa imam diatur mulu sama makmum. Besok ada yang protes lagi begini. Kalau kita lambat bilang kelambatan lagi. Enggak, imam itu udah pertimbangkan pertengahan itu. Orang seperti tadi itu Nabi itu. Ada yang lemah, ada yang sakit, tapi dipertimbangkan tuh. Seapa bacaannya udah segitu, udah peraturannya. Ya. Kalau kagak kuat berdiri, duduk. Jangan imamnya yang disuruh cepetin. Itu contoh kasus Aisyah itu sebarang di rumah, ya, yang di rumah. Jadi diprotes. Nah, Aisyah tarik tambang, apa nama dari ujung sana. Ditanya sama Nabi, Aisyah ini tambang buat apa? Ya Rasulullah, inti kalau sholat panjang banget kenyang, aku nggak kuat berdiri, aku buat gelayutan gitu loh. Dia bilang copotin. Kalau nggak kuat, ya duduk gitu kata Nabi. Itu aja.
Kalau lama nggak kuat berdiri Pak, oh, imam masih belum selesai, duduk aja kan begitu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan ngatur imam gitu. Nah oleh karena itu juga imam yang pada jadi imam harus tahu juga nih fikih sholat gitu kan, akhlak sholat. Makanya kan di awal-awal kita itu ada akhlak ini, ada akhlak sholat gimana gitu. Tahu juga gitu. Dan baca-bacaan itu apa sih istilah Rasul itu. Itu Rasul dulu sholat baca apa sih? Nah itu harus tahu juga. Maghrib baca apa, Isya baca apa. Ya itu tadi itu bacanya. Yang ditentukan banyak. Tapi seperti baca Isya Nabi membaca surat apa namanya? Pernah surat At-Tin. Itu di waktu musafir. Musafir itu keadaannya rukhsah, jangan panjang-panjang. Baca Watini gitu loh. Kalau surat Maghrib Nabi pernah baca surat At-Tur, baca surat Az-Zariyat gitu loh. 2 lembar itu Pak. Maghrib. Bayangin itu loh. Ya itu kan Jumat aja kan, kalau malam Jumat ya pagi, subuh pagi apa bacanya? Alif Lam Mim Tanzil kan. Surat As-Sajdah. Sama apa? Sama surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Habis itu. Enggak ada sepotong-sepotong. Habis itu. Itu. Ya kita sekarang kan ya emang dari dulu segitu kan, ya udah begitu. Tarkul adawah katanya kan gitu biasanya. Ya itu kalau yang nggak ada peraturannya itu Pak. Ya seperti kita maulidan, kita tahlilan itu kan budaya. Kalau kita tinggalkan tahlilan jadi musuh kita, karena masyarakat kita itu suka tahlilan gitu. Dan juga tahlilan itu bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah atau juga mazhab Syafi'i, kita menilainya karena di dalam tahlilan itu ada ibadah. Ya kan begitu maulid baca salawat, baca Quran, ada nasihat, ada ilmu. Di situ isinya, kitanya bukan masalah itunya. Makanya waktu itu juga kan kita nggak menentukan harus saklek waktu maulid itu bulan maulid kan, bulan kita sepanjang tahun maulidan kan gitu. Tahlilan juga nggak musib. Makanya kalau tahlilan jangan dipaksain juga orang, kalau nggak punya ya jangan tahlilan. Dan waktunya juga begitu, 40 hari 40 nggak usah juga. Lagi belum punya duit 40 harinya 60 hari ya nggak apa-apa. Itu yang begitu yang jadi salahnya kita. Ya, jadi nggak boleh masalah penentuan itu kan nggak ada itu. Nah, itu kita mau tahlilan itu karena isinya adalah ibadah. Nanda membiasakan kalimat la ilaha illallah kan tahlilan itu. Kan tahlil dari halala yuhallilu. Halala yuhallilu tahlilan. Kok diharamkan, kok dibilang bid'ah gimana? Tahlilan. Kita tahlil enggak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Biasain begitu, sering-sering biasain. Ya. Iya. Sering biasain supaya kita nanti meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi bagaimana? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir kalimat kapan? Ya mau meninggal dunia. Begitu udah meninggal dunia kan udah nggak ngomong lagi. Ya kalau akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Udah ya itu kan. Kita tahlilan kan itu yang kita nggak pernah ninggalin kalimat. Yang lainnya boleh ditinggal, tapi la ilaha illallah kita nggak pernah tinggal itu. Ya kan, walaupun yang lain kita baca apa namanya banyak-banyak, ya la ilaha illallah cuma baca berapa biasa 20. Ya bukan 20. Enggak apa-apa. Enggak usah. Maghrib juga itu kan yang lain 33 giliran la ilaha illallah cuma 20 kalau di saya sana gitu. Ya itu. Jadi begitu. Kembali kepada hadis tadi. Jadi Nabi namanya Malik bin Abdullah ini sholat di belakang Nabi, bacaannya katanya paling pendek waktu itu, tapi rukunya sempurna dan sujudnya juga sempurna. Ya sampai sini aja Mas sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan Allah memberikan pemahaman kepada kita, dan juga Allah memberikan kita maunah, inayah. Bukan hidayah saja tapi inayah. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan bantuan pada kita untuk dapat mengamalkannya, kuat mengamalkannya, mampu untuk mengamalkannya. Jadi saya teringat tadi apa itu man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Kemarin habis sholat apa asar apa zuhur saya lupa. Habis sholat zuhur kali ya. Sholat zuhur saya itu ada jamaat
lewat itu di pertigaan gang, saya dipanggil, tarik, Ustadz tolong obatin istri saya, katanya sakit udah lama, lumpuh dan juga apa sih, apakah ada jinnya atau apa, katanya udah itu udah lama nggak mau sembuh gitu. Begitu saya diambil air, saya ruqyah, terus saya suruh ngelihat di dalam, langsung bilang sama suaminya, Pak, ya Bapak sabar, sama anak ibadah sabar ya, katanya. Kemudian udah pesan-pesan sama suaminya, pesan juga sama anaknya, terus dia astagfirullahalazim 3 kali baca, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus masan lagi. Saya tungguin, ini mau meninggal apa kagak? Kok nggak meninggal ini, udah pesan-pesan begitu. Sampai saya pulang jadi pikiran saya jadi, kalau dia mati tadi terusnya bagus sekali, kok nggak jadi matinya, saya pikir. Jadi begitu pulang ketemu sama orang di jalan, Ustaz dari mana? Habis ngobatin itu. Bagaimana kan? Tadi saya udah bilang udah istighfar, udah nyebut la ilaha illallah, saya bilang udah pesan-pesan suaminya sama anaknya, kagak jadi meninggalnya. Saya bilang kalau dia meninggal sebenarnya langsung masuk surga itu. Kok kagak meninggal? Sampai sekarang saya belum telepon lagi ya. Apa masih hidup? Kayaknya masih hidup kali. Ya Allah, rugi itu sebetulnya kalau dia, iya kan, daripada sakit juga kagak sembuh-sembuh, udah lama katanya. Kamu udah mengucapkan la ilaha illallah, udah istighfar apa? Kok nggak jadi matinya gitu. Udah kalau dia meninggal, wah ya hadis tadi itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, udah itu Nabi yang bilang, udah pasti gitu. Ya Allah, sayang banget nasibnya itu orang dah. Ya, mudah-mudahan selanjutnya kalau dia sembuh juga mudah Allah pilihkan yang terbaik ya, masih juga nanti dalam keadaan husnul khotimah, dan kita juga mudah-mudahan nanti kelak mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.